Halo Sobat Belajar, bertemu lagi dengan saya Dera Sapitri Nur Hilman dengan NPM 20 50 60 111 dari kelas 5C dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Pada video kali ini saya akan menunjukkan beberapa video inovasi kekinian pembelajaran IPS SD yang bisa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar, khususnya di kelas 4 dan di kelas 6. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari inovasi pembelajaran. Jadi, inovasi pembelajaran adalah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang dibutuhkan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan yang diberikan oleh seorang pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Berikut ini contoh video pembelajaran yang bisa digunakan saat kegiatan belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita? Sahabatmu itu namanya si Alam atau apa, Pipo? BFF-ku gak ada tuh yang namanya Alam. Hahaha. Bol, maksudnya Pipo adalah keadaan alam di sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti, kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan, kan? Itu kayak Pak Patok dulu tinggal di pinggiran pantai. Yaps, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi, kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan. Atau ada lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Wak. Kenampakan alam dapat mempengaruhi ragam sosial budaya yang ada, Bol. Nah, popularitas mula yang akan dipengaruhi oleh ragam sosial budaya di tempat kita ini. Aku gagal paham nih. Bagaimana untuk ngebahas tentang kenampakan alam ini? Nanti sore kita main di rumahku. Pas banget kan, lagi adem-adem seperti ini. Oke deh, sampai ketemu teman-teman. Selamat sore, Pipo. Hai Lula dan Bol, selamat sore. Wah, Om keren banget. Wah, iya. Habis dari mana, Om? Om baru balik nih Lula, makanya belum ganti pakaian. Om Pilot, Om Sutrisno, Om tahu gak luas negara kita? Loh, Bol, kok tumben sih nanyanya langsung ke luas negara kita? Gak apa-apa Lula. Ayo, sini kita ngobrol aja sambil duduk. Nah, Om kan pilot nih. Sudah pernah terbang ke seluruh Indonesia belum? Belum sampai ke seluruh Indonesia sih, Bol.
Kan Indonesia itu luas banget. Wilayah Indonesia mempunyai luas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dan 3/4 dari Indonesia ialah daerah laut loh. Tunggu, Pak. Aku mau ikutan ngobrol. Ya, tentu boleh Pipo. Mari duduk sini. Kencangkan sabuk pengamanmu. Wah, Wah, kita seperti sedang di dalam pesawat. Hahaha. Letak Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Dua pulau di antaranya, yaitu Pulau Papua dan Pulau Kalimantan, adalah pulau terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah Pulau Greenland. Pak, di Indonesia banyak gunung berapi ya? Betul, Pipo. Kepulauan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia pun mempunyai ratusan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Wah, Itu kayaknya ada emas, batu bara, hutan. Itu adalah komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan. Komoditas utama di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu non-migas dan migas. Apa itu migas, non-migas? migas itu singkatan dari minyak dan gas bukan, Pak? Benar sekali. Kekayaan alami gas itu contohnya seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, timah, bauksit, batu bara, dan mangan. Kalau begitu, kekayaan alam non-migas adalah hasil alam yang bukan minyak dan gas kan, Pak? Seperti hutan yang ada di sekitar kita ini. Ya, hutan di Indonesia juga merupakan salah satu kekayaan alam non-migas kita. Selain itu, kekayaan alam di Indonesia juga menjadi daya tarik dalam pengembangan industri pariwisata. Oh, itu sebabnya banyak orang dari negara lain datang dan berkunjung ke negara kita sejak dahulu kala. Jadi, hal itu bisa mempengaruhi ragam budaya bangsa kita juga ya, Pak? Iya, Pipo. Contohnya, kebanyakan penduduk Indonesia di bagian barat dan tengah berasal dari bangsa Mongoloid, yang ciri-cirinya memiliki kulit cerah dan rambut yang kaku. Seperti orang Aceh, Batak, Jawa, Dayak, Bali, dan Minahasa. Kalau Indonesia bagian timur, merupakan keturunan dari bangsa Melanesia dan Negroid, dengan ciri-ciri berkulit gelap dan rambut keriting, seperti Maluku, Flores, dan Papua. Om, di Papua itu yang ada gunung saljunya bukan? Wah, Pol pintar juga ya. Kamu betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pegunungan, ayo kita istirahat sebentar. Pipo, tolong ambilkan minuman buat teman-temanmu ya. Iya, saking serunya sampai lupa. I'll be right back ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman, kalian pasti udah sering banget kan dengar cerita tentang kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu nggak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa tuh, Pipo? Ceritain dong ke kita. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar.
Kemudian, wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu biar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, Bol. Apalagi saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa dijajah gitu ya, Pipo? Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Iya, Bol. Makanya, pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian, pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Kenkoku Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pipo, tujuan BPUPKI itu apa sih? BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Betul, Bol. Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan, pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat. Soalnya kemerdekaan kan mimpi semua orang Indonesia pada zaman itu. Iya, Bol. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan benar kata kamu, Bol. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti, Bol. Dasar negara? Oh, jadi dari rapat ini ya Pancasila lahir. Nah, bener banget itu, Bol. Jadi, di rapat pertama pada tanggal 29 Mei, Profesor Meister Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, di rapat selanjutnya, pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Oh, coba aku tebak. 1 Juni kan lahirnya Pancasila. Berarti usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila ya? Betul. Ada 5, Bol, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Meister Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir,
Abikusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Meister Alexander Andreas Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, semua hal yang terjadi sangat berhubungan satu sama lain ya, Pipo. Terus, apa yang terjadi sama BPUPKI, Pipo? Nah, pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai yang dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI apa aja tuh, Pipo? Nanti kita bahas di video selanjutnya ya.